Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita boleh bersama-sama beribadah secara mandiri di rumah kita masing-masing. Dan liturgi yang akan kita pakai pada hari ini adalah liturgi perayaan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima khotum dan salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing bagi kita hari ini. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Yang 1 ayat 12. Teman sekalian, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Semua yang tercipta. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan baik, mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu kami mohon pengampunan daripada-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama mendengarkan pengampunan dosa, berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah
dan bertekad untuk hidup dalam ketepatan, sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum bertutup dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang akan di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dari hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar adalah menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup
yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan pencipta yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait 1 dan bait yang kedua. Sabda Tuhan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terlebih kami saat ini bersyukur karena berkat Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami mampu mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan, bahkan menyampaikan pujian, syukur, dan hormat kami dalam ibadah secara mandiri hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Hanya Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami kekuatan supaya kami tidak hanya mampu mendengar, tetapi juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Pengelis untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yang di atas perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Kita akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu mungkin besarlah semak itu dan himpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, tentu di rumah masing-masing secara mandiri yang mendengarkan renungan firman Tuhan dan mengikuti ibadah Minggu pada saat ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari yang juga bagian sangat penting untuk kita renungkan karena hari raya Hari Pertanian GKE pada hari ini yang kita rayakan bersama-sama. Nah, berkaitan dengan hal itu, Bapak, Ibu, Saudara, walaupun soal bertani, berladang, dan seterusnya saya kurang memahami. Walaupun orang tua saya juga adalah petani peladang karena saya orang Ngaju. Biasanya kalau berladang, orang tua saya itu memiliki banyak proses. Tidak langsung jadi padi atau beras. Karena orang Ngaju itu berladang itu di daerah perbukitan. Dan ladangnya berpindah, bukan ladang yang seperti sawah. Dan sawah saya kira bukan suatu proses yang gampang, ada tahapan-tahapan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita mendengar suatu cerita, perumpamaan yang diungkap oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu, termasuk para murid dan orang-orang yang mendengar.
termasuk kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus tiba-tiba memberikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur atau seorang yang petani, kalau dianggap demikian oleh kita, karena seorang menabur akan memberikan benihnya, menabur benihnya, tanah. Dalam perumpamaan itu paling tidak ada 4 hal yang diangkat oleh Yesus. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berladang, terutama kami orang Aju, saya katakan tadi, menabur itu adalah salah satu proses dalam berladang itu. Kalau bahasa Ngajunya ada mandiri, ada meneweng atau merumput seterusnya, ada menebang dan seterusnya, membakar lahan dan seterusnya. Walaupun sekarang tidak boleh lagi membakar lahan, sehingga ya berladang sekarang agak sedikit sulit. Kemudian juga baru setelah proses membakar itu, baru itu proses namanya menabur, atau bahasa kami istilahnya dengan menugal. Kemudian setelah menugal, nah baru proses itu padi mulai tumbuh berumput. Setelah berumput, menunggu padi sampai matang masak, baru diambil, pemanen. Dan tidak selesai seperti itu. Ada lagi proses selanjutnya, sehingga dia bisa menjadi beras dan selanjutnya. Luar biasa. Menabur ini adalah salah satu proses itu, atau bahasa istilahnya menugal. Dan Yesus mengambil salah satu proses itu dari sekian banyak proses berladang, dia ambil salah satu prosesnya yang menabur itu. Ibu Saudara yang dikasih di dalam tuh, apa maknanya? Apa yang perlu kita pahami dari hal ini? Sebenarnya Yesus pada saat itu memberikan perumpamaan kepada orang banyak yang mendengar ceritanya, yang mendengar penjelasannya, supaya orang itu benar-benar memahami, mengerti tentang firman Tuhan, bukan hanya sekedarnya aja. Sehingga dia mengambil salah satu proses dalam berladang, yaitu menabur itu tadi, sehingga orang-orang memahami bahwa harusnya kita sebagai umat manusia mendengar setiap firman Tuhan, mendengar setiap perkataan Tuhan, harus benar-benar mempersiapkan diri, benar-benar memperhatikan. Jangan sampai benih yang ditaburkan itu jatuh tengah jalan. Walaupun kita tahu dikatakan di tengah jalan itu, ya orang banyak lalu lalang, kemudian dikatakan ada burung yang mengambil benih itu, kemudian dia tidak sempat tumbuh. Artinya gini, artinya bahwa kita harus mempersiapkan diri ketika mendengar firman Tuhan. Jangan sekedarnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan kemudian hilang lenyap. Karena konsen kita bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi konsen kita hanya kehidupan kita saja, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu ya berlalu begitu. Bahkan belum sempat untuk bertumbuh. Karena kita tidak mempersiapkan diri. Bukan lagi tidak peduli lah, boleh dikatakan seperti itu. Mau apa perkataan firman Tuhan ya tidak jadi masalah, tidak berdampak. Kemudian juga yang kedua adalah ketika benih itu ditabur, ia jatuh di tempat yang berbatu-batu. Memang ada, ya kita masih memikirkan hal-hal yang lain dunia ini. Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu benar-benar masuk dalam diri kita, tidak sampai berakar, hanya bertumbuh. Tetapi karena tanahnya tipis, hati kita yang tipis, kepekaan kita kurang, kesiapan kita dalam mengikuti ibadah kita seadanya, maka setiap firman Tuhan itu yang ditabur itu, hari ini pagi ini ditaburkan, hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, tanya setelah kebaktian, raya firman Tuhan tahu atau apa sih firman Tuhan itu tadi? Nah, itu mungkin dia hanya bisa masuk seperti ibadah. Selesai ibadah, boleh ditanya, mungkin saja bisa hilang dan layu. Kemudian yang ketiga, dia jatuh di tanah yang mungkin agak sedikit baik,
tapi ada ilalang, ada semak duri di sana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang banyak supaya mereka benar-benar memahami yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin bagian adalah orang-orang di sini Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan? Karena seringkali kita mendengar firman Tuhan di gereja misalnya atau di dalam ibadah-ibadah atau melalui YouTube atau melalui radio atau melalui WA grup dan seterusnya, kita mungkin membaca firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini bagus sekali. Oh, firman Tuhan ini luar biasa. Oh, ini hebat sekali. Oh, kita menjadi bangga, kita menjadi kuat, dan itu benar-benar membuat kita menjadi oleh firman Tuhan dikuatkan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, memang firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita. Ia mulai berakar dalam hati kita. Lagi-lagi yang menjadi permasalahannya adalah semak duri tadi. Karena semak duri tadi juga ia tumbuh dalam kehidupan di tengah-tengah padi tadi. Atau di tengah-tengah benih tadi yang mulai berakar tadi. Artinya apa? Setiap firman Tuhan yang jatuh dalam hidup kita, lalu kita merasakan bahwa firman Tuhan itu luar biasa, tetapi oleh semak duri ini boleh saya katakan adalah kekhawatiran kehidupan, keraguan-raguan kita. Itulah yang membuat kita menjadi layu, menjadi bahkan bisa mati. Benih firman Tuhan yang jatuh di hati kita. Ya, seperti jatuh di tanah, tetapi ada semak duri. Dia bisa bertumbuh, dia bisa berakar, tetapi semak duri ini yang menghalangi pertumbuhannya. Duri itu semakin besar dan mengimpitnya sampai mati. Intinya gini Bapak Ibu Saudara, bahwa persoalan hidup kadang-kadang membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam pendengaran firman Tuhan. Kekhawatiran hidup kita membuat kita mati secara rohani. Kita takut ini, kita takut itu. Sehingga keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu memberkati, menaungi kehidupan kita, membungkus kita dengan kuasa Roh Kudus, saya rasakan karena kekhawatiran itu lebih besar dari hidup kita. Hal kekhawatiran itu bisa mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau ada firman Tuhan bisa menghimpit kita, bahkan bisa mati, Bapak Ibu Saudara. Ini berbahaya. Rasa kekhawatiran kita. Dan inilah yang sering menghantui kita, dan inilah penyakit kita Bapak Ibu Saudara. Inilah yang diungkapkan oleh Yesus dalam permukaannya. Nah, sebab itu mari kita benar-benar mempersiapkan hati. Buang jauh-jauh semak duri itu. Buang jauh-jauh setiap apapun persoalan hidup kita. Kita yakin apa sih yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Hingga setiap benih firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah yang baik. Dan tanah yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu adalah yang benar-benar diolah. Ini yang saya tahu. Jika tanah yang baik dan gembur dan yang bagus itu adalah tanah yang diolah. Mungkin tanah itu dicangkul atau mungkin dikasih pupuk, kasih apa sehingga kita olah baik sebaik mungkin. Jika benih kita tabur di situ, pasti akan bertumbuh dan berbuah, dan hasilnya berkali lipat ganda. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, olah hati kita. Mau diproses, dudukkan hati kita. Cangkul dalam-dalam, geburkan dulu, lemahkan dulu hati kita. Jangan keraskan dulu. Kalau Anda keraskan hati, firman Tuhan, benih firman Tuhan, lemahkan, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan setiap kata firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Seorang petani yang mengolah ladangnya, seperti seorang petani yang menggemburkan tanahnya, sehingga benih yang ditabur tidak menjadi sia-sia, tetapi dia menjadi berkat, dia bertumbuh, berbuah dan berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali ganda, ada yang berlipat 60 kali ganda, ada yang 30 lipat kali ganda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup Tuhan hari ini, Yesus mengkritik, Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan pedoman, Yesus memberikan pemahaman kepada kita supaya kita mau diproses.
supaya kita benar-benar membuat hati ini lemah, tunduk, dan lembut mendengar setiap perkataan firman Tuhan, sehingga setiap perkataan Tuhan itu tidak sia-sia. Ayat yang ke-9 mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Kan ada yang bertelinga, tapi ia tidak bisa mendengar. Ada yang punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Ada yang punya hati, tetapi tidak bisa menerima. Sebab itu, mari kita yang punya mata, punya hati, punya telinga, benar-benar kita mampu mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Dengan benih yang ditabur boleh menjadi berkat atas hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati setiap perkataannya, dan firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu hati saya, saudara-saudara, dan kita semua. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara, kita akan menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan hari ini. Kami boleh beribadah secara mandiri bersama dengan keluarga kami masing-masing, ataupun secara pribadi, secara online. Kami percaya berkat dan pertolongan Tuhan menyertai kami saat ini. Terutama saat ini kami bersyukur boleh merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis pada tanggal 7 Juni 2020. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi iman dalam kehidupan kami, dan setiap perkataan firman Tuhan boleh jatuh di hati dan hidup kami yang lemah lembut, yang subur, sehingga pada saatnya boleh berbuah dan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami menaikkan syafaat kami. Mohon Tuhan memberkati, mengurapi kami, sehingga kehidupan kami boleh terus berkati oleh Tuhan. Terutama pada keadaan kami saat ini, bangsa negara bahkan seluruh dunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Kami tidak pernah berhenti untuk terus memohon dan meminta berkat kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa sulit ini dengan tetap teguh kuat, bahkan melewati pandemi COVID-19 ini sehingga cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, seluruh dunia, bahkan termasuk bangsa negara kami Indonesia, bahkan dimanapun kami berada saat ini. Tuhan memberkati kami, memampukan kami, sinergi dengan pemerintah, komitmen bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah, sehingga kami benar-benar bisa dan mampu melewati COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah dengan roh hikmat yang datang daripada Tuhan. Berkati warga jemaat kami GKI Immanuel Kuala Pembuang dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, yang pada saat ini menyempatkan diri untuk beribadah, maupun mereka yang belum sempat beribadah karena berbagai kesibukan, mungkin juga karena berbagai keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengurapi, memberkati seluruh warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, pekerjaan. Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, Tuhan lingkupi, sehingga semuanya merasakan berkat yang datang daripada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, rohani, hikmat yang datang daripada Tuhan, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Jauhkan dari sakit, penyakit, celaka, dan mara bahaya, sehingga kehidupan warga jemaat Tuhan boleh senantiasa bersukacita, kuat kokoh dalam iman pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan lembaga gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, yang hari ini merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan memberkati,
Tuhan mengurapi sehingga lembaga pendidikan GKE yang bergerak bidang pendidikan, pertanian, yakni SMK Agrikarya Tumbang Lahang, UMPRIP, kiranya Tuhan memberkati mengurapi setiap lembaga pendidikan GKI bergerak di bidang pertanian ini. Tuhan juga mengurapi kehidupan kami sekalian sehingga kami boleh mendukung bersama-sama setiap lembaga-lembaga yang dimiliki oleh GKI, terutama di bidang pendidikan pertanian. Juga berdoa supaya Roh Kudus menggelorakan semangat pelayanan Gereja Kalimantan dan Pengelis, mempersekutukan umat dan dalam persekutuan dalam masa-masa pandemi, dalam situasi bahkan dalam situasi normal life pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat di wilayah pelayanan Kalimantan dan Pengelis, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, kami sekalian Tuhan memberkati, baik vikaris, pemberita, penginjil, maupun orang-orang yang bergerak dalam pelayanan saat ini mempersiapkan diri, baik pelayanan virtual maupun ibadah-ibadah secara mandiri, berkelompok. Tuhan mengurapi memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami jemaat-Mu yang mengabdikan diri kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan berkati urapi warga jemaat Gereja Kalimantan dan Pengelis yang juga mengabdikan diri dalam bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka, kiranya mereka semakin diberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Sebagai nas pengantar, Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji setiap saat. Terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami boleh menikmati semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan ungkapan syukur terima kasih kami saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan syukur kami kembali kepadamu. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan syukur kami ini, biar boleh digunakan bagi pelayanan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memanfaatkan berkat yang tersisa pada kami, untuk memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa persembahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan,
jemaat bersama-sama bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133 bait yang pertama dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.